menjadi porosnya atau rotasi segala aktivitas seorang hamba itu agar mendengarkan dengan seksama. Dengan hati dan telinganya banyakin mendengar ayat suci Al-Quran dan hadis. Dan juga mendengarkan nasihat-nasihat tentang mengagungkan Allah. Jika kita sering mendengarkan Al-Quran, hadis-hadis Nabi, terus sering mendengarkan tentang kesempurnaan dan kemuliaan Allah, maka lambat laun nanti keyakinan diri kita akan semakin kuat. Itulah konsep-konsep zaman dahulu mah ketika pesantren seperti orang santri agar banyak-banyak mendengarkan ayat suci Al-Quran, hadis, dan juga ucapan-ucapan guru tentang mengagungkan Allah. Nah, kalau kita sering mendengarnya justru sebaliknya, ucapan-ucapan tentang duniawi, ya duniawi itu aktivitasnya apa tuh? Maka otomatis keyakinan dalam diri kita itu tentang spiritual ya mungkin lemah. Ini penting ya. Makanya bagi kita kita sering mendengarkan ayat atau hadis tentang kebenaran para rasul, mukjizatnya. Itulah jadi kita akhirnya walaupun tidak mengalami, tetapi dari kisah-kisah itu kita menjadi keyakinan. Terus juga yang menimpa para penentang-penentang mereka, para rasul, berbagai macam sanksi, hukuman, kita mendengarkan. Akhirnya kita semakin percaya. Nah itulah yang harus kita sebarluaskan ketika di media sosial agar umat banyak mendengarkan tentang apa itu isi Al-Quran, isi hadis, ya nasihat-nasihat tentang mengagungkan Allah, memuliakan Allah. Hadis namanya tuh supaya keyakinan semakin kuat, tidak mudah mental. Dan juga kalau dalam Al-Quran hadis juga dijelaskan tentang mempercayai yang akan datang. Yang akan datang itu tentang hari kiamat, ya kan? Tentang surga dan neraka. Perkara-perkara inilah memberikan manfaat keyakinan pada seorang hamba. Pahamin ya? Kita pengen punya keyakinan. Nggak taunya ada caranya. Nah, di kitab ini dijelaskan. Makanya kita setting juga kalau ada santri di sini, sering-sering santri itu mendengarkan Al-Quran, mendengarkan hadis, ucapan guru tentang memuliakan Allah, namanya tauhid, ya, tentang perjalanan para rasul, para nabi, tentang siksaan para pembangkang, ada efek jeraknya lah, tentang ini juga hari kiamat. Kalau seorang santri itu sering mendengarkan seperti itu, apalagi dari seorang guru yang tidak banyak ngebanyol ya, tidak banyak lelucon, atau dari seorang guru yang dia ta'zimi, nah lebih cepat merasuk keyakinan. Ya, surat Al-Ankabut 51 itu sering gitu.
Ya, apa kamu tidak cukup Allah menurunkan padamu kitab-kitab Al-Quran, kitab-kitab Allah lah, Alkitab Al-Quran. Ya, sedangkan dia dibacakan kepada mereka. Apa kamu tidak cukup dengan Al-Quran? Kenapa Al-Quran itu tidak kamu ajarkan pada mereka? Merasa cukuplah kamu dengan Al-Quran itu, sehingga dari situlah untuk menguatkan keyakinanmu melalui Al-Quran. Nah, kalau dalam Al-Quran sendiri namanya Alkitab. Mana Alkitab di situ Al-Quran betul, tetapi rentetannya bukan Al-Quran aja. Ya, tentang hadis, tentang ucapan-ucapan guru yang bernuansa tauhid, itu untuk menguatkan ya pondasi keyakinan murid-muridnya. Asbabus tsani, sebab